Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani. Alhamdulillah ala ihsani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, khususnya para alim ulama, para guru, para ajengan, para ustadz, para asatidzah yang saya hormati. Alhamdulillah saya berbahagia sekali karena melihat jamaah subuh seperti sholat Jumat. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan saat ini, Allah ampuni habis seluruh dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi rizki kita, dan yang terpenting diri kita, pasangan kita, dan keluarga kita, orang-orang yang akan Allah muliakan dunia dan akhirat, dan kelak bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu seperti fisabilillah hatta yarji, sampai dia kembali dan pulang lagi ke rumahnya. Dalam hadis yang lain, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman ja'alallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, maka kata Allah, dia akan Allah jadikan untuk lebih dekat lagi menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan, maha memberikan semua kebutuhan dan harapan-harapan kita, menggolongkan pertemuan ini pertemuan yang disukai oleh Allah, sehingga semua harapan, doa, dan amal-amal kita menjadi pemberat timbangan kelak di sisi Allah dan sebagai pengundang rahmat Allah. Amin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hasil penelitian dalam rangka untuk kita mempersiapkan diri kita dalam memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa pekan lagi. Penelitian ini dilakukan oleh seorang PhD, seorang doktor dari Lise Elliott PhD dari Chicago Medical School di Amerika Serikat. Dr. Lise Elliott ini melakukan suatu penelitian terhadap anaknya sendiri, terhadap anaknya yang bernama Julia. Kemudian anak ini dihubungkan dengan kabel-kabel komputer dan respon si anak ini akan kelihatan di monitor. Ketika Lise Elliott menyusui anaknya, dia menyaksikan ketika lagi menyusui, anak itu memberikan respon sel jaringan otaknya, saraf-sarafnya membentuk rangkaian yang indah di monitor. Dan tidak begitu lama, tanpa disengaja, Lise Elliott kakinya menendang kabel itu, dan pada saat yang bersamaan sang ibu kaget, kemudian berteriak dan mengucapkan satu kata saja, hanya satu kata.
No. Satu kata yang diucapkan dengan no, dan si Julia anaknya pun kaget. Apa yang terjadi? Respon saraf jaringan otak si anak ini dan saraf-saraf lainnya yang tadinya membentuk gambar yang indah, membentuk suatu bentuk yang indah, seketika seperti gelembung yang membesar dan pecah, yang menandai sel cerdas, sel saraf otak anak ini pecah. Dengan satu kata no saja, teriakan yang keras dan kasar no saja, itu bisa merusak sel jaringan otak anak. Ikhwani, ada sebuah teori yang ini saya masukkan juga ke dalam tesis saya. Alhamdulillah, saya menyelesaikan sebuah tesis di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang hubungannya antara kata-kata, ya, antara kata-kata yang kita ucapkan itu berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau bahasa Inggrisnya, mind, body, and soul is one system. Jadi pikiran dan tubuh serta jiwa itu menjadi satu sistem. Artinya apa? Setiap kata-kata yang kita ucapkan itu akan berdampak kepada pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Sekarang kita bisa praktekkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang baik. Yuk kita praktekkan. Bagaimana hubungan antara ucapan dan kata-kata. Satu teriakan yang tadi, no saja, itu bisa memecahkan gelembung sel saraf otak anaknya peneliti yang tadi yang bernama Julia. Coba semua tangannya seperti ini. Tangan jempol dan jari tangannya dikataskan, kemudian dielus-eluskan, oke, semuanya. Kemudian ucapkan kalimat yang baik-baik. Subhanallah, ucapkan. Alhamdulillah, cinta, indah, bahagia. Lancar, betul? Lancar ya Pak, sepakat? Dibeginiin Pak. Beginiin Pak tangannya, ya. Oke, semua lancar, betul? Sepakat ya? Kalau saya bilang sepakat, jawabnya apa Bapak Ibu? Setuju, ya. Sepakat? Setuju? Ya, setuju sepakat? Ya, kita semua lancar, betul? Sekarang diucapkan terus, kalimatnya diucapkan terus. Cinta, indah, subhanallah, bahagia. Sekarang ganti kata-katanya dengan kata-kata negatif. Marah, langsung kesat dia. Benci, langsung kesat, betul? Langsung kesat. Marah, benci, dendam, dengki. Ganti dengan kata-kata positif. Sayangku, cintaku, kekasih hatiku. Lancar lagi? Ya, terima kasih. Inilah bukti. Inilah bukti betapa kata-kata itu akan mempengaruhi. Kata-kata itu akan mempengaruhi kepada pikiran, tubuh, dan jiwa. Semua benar nggak? Kesat nggak waktu kata-kata negatif? Kesat? Waktu mengucapkan kalimat positif, kata-kata positif, lancar? Baik. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengungkap kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan sebagai orang tua. Saya akan ungkap sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ayat Allah yang Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi semua daripada mata kita, pendengaran kita, dan hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan sebagai salah satu bentuk dan sumber jalan masuknya dosa terbesar dan terbanyak, kita harus akui, betul dari mata, betul dari telinga,
Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW yang Allah ingatkan dengan kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Coba Allah itu mau mengatakan falyakul khairan au liyasmut, tapi itu diawali dengan man kana yu'minu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yu'minu billahi wal bil yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut, berkata benar atau diam. Nah, disinilah yang akan saya ungkap, disinilah yang akan saya bagikan, yang saya akan sharingkan, saya akan sampaikan kepada seluruh jamaah. Betapa kata-kata yang kita pernah ucapkan itu berdampak, karena diulang-ulang, akhirnya menjadi keyakinan. Apa contohnya? Ibu-ibu, dulu di zaman saya masih kecil, saya nggak tahu ibu-ibu sekarang. Ketika anaknya nggak mau makan, ibu-ibu ngomongnya apa? Ditakut-takuti, betul? Betul nggak? Cepet habisi makannya, kalau nggak dimakan nanti dimakan setan. Pak, zaman kita dulu bahala begitunya, Pak. Leres ya, Pak? Bu, benar nggak, Bu? Diulang-ulang, serius ini kata-kata diulang-ulang akhirnya menjadi satu keyakinan. Dan ketika bapak ibu sudah gede, sudah besar pun, jam 2 pagi ketika lewat di rumah sakit tempat jenazah, tahu jenazah tempat yang ini, merinding gak? Padahal itu tahu mayit, betul tidak? Mayit kaku dan tidak bisa apa-apa, tapi kenapa merinding? Karena kata-kata itu diucapkan, diulang-ulang menjadi suatu keyakinan. Coba, waktu anak-anak main hujan, masih ingat nggak zaman bahala kita? Hei, jangan main hujan, nanti jadi sakit. Padahal anak-anak di luar sana mau main hujan gimana pun tetap sehat. Jadi yang membuat anak kita sakit itu siapa, Bu? Ucapan kita. Sepakat nggak nih Bapak Ibu? Ya? Setuju? Oke. Kemudian, kenapa ibu-ibu ketika mau melahirkannya seperti kayaknya sakit banget. Kenapa, Bu? Karena ucapan juga. Waktu seorang ibu lagi marah sama anaknya, kamu ya nak, tidak tahu bagaimana dulu waktu ibu melahirkan kamu. Begitu sakitnya bertaruh nyawa, betul nggak, Bu? Sehingga kata-kata ini didengar oleh ibu-ibu muda, wanita-wanita muslimah, dan ketika dia melahirkan itu diulang-ulang, masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan masuk ke dalam pikirannya, kemudian membuat tubuhnya jadi cemas, menjadi mikir, lama-lama ototnya menjadi kencang, jalur lahir bayinya menjadi susah. Sepakat tidak? Jadi sesungguhnya yang membuat seorang ibu itu melahirkannya susah, siapa Bapak Ibu? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Al-Fadil. Suatu hari Ummu Al-Fadil sedang menggendong seorang bayi, dan tidak begitu lama, tidak begitu jauh dari Ummu Al-Fadil ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengambil bayi tersebut. Kemudian ketika dalam gendongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si bayi ini pipis. Bayangkan bagaimana sikap Ummu Al-Fadil ketika bayi yang digendong oleh Rasulullah ini pipis. Kemudian Ummu Al-Fadil karena merasa tidak enak, akhirnya dia renggut bayi itu dengan kasar.
Apa kata Rasulullah? Bekas pipis bayi ini bisa kering dan hilang, tapi bekas renggutanmu yang kasar itu tidak akan pernah hilang. Sekali lagi, ketika Ummu Al-Fadil sedang menggendong seorang bayi, nggak begitu lama, nggak begitu jauh ada Rasulullah, dan Rasulullah pun ingin menggendong bayi tersebut. Pada saat digendong Rasulullah, si bayi teh pipis. Bayangkan, ibu ada pemimpin, ada pimpinan, ada presiden menggendong bayinya ibu, kemudian si presiden dipipisi, ibu merasa nggak enak, betul? Saking nggak enaknya, akhirnya dia ambil bayi itu, saking nggak enaknya diambil secara kasar. Tapi ditegur oleh Rasulullah, dan kata Rasulullah, bekas pipis si bayi ini akan kering dan hilang, tapi bekas renggutanmu yang kasar itu tidak akan pernah hilang. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang bayi 120 hari, ketika seorang bayi 120 hari, Allah memberikan 100 miliar sel neuron. Tidak lihat agamanya apa, tidak lihat keyakinannya apa, karena ketika dia di Lauhul Mahfud, bukankah kita sudah berjanji dan mengatakan alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna, betul tidak? Bukankah aku Tuhan kalian, Rob kalian? Semua kita mengatakan benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rob kami. Dan ketika 120 hari Allah memberikan 100 miliar sel neuron, dan semuanya adil, sehingga tidak ada nanti di suatu hari nanti di yaumul hisab ada hambanya Allah yang mengatakan ya Allah Engkau tidak adil. Tidak ada. Allah memberikan dia sama. Dan sel neuron ini ketika dari 0 sampai 7 tahun, dari baru lahir 25% sel neuron ini sudah tersambung, Pak. Ketika usia 6 bulan 50%. Dan ketika usia 3 tahun itu baru tersambung 85%. Dan sempurna sel neuron ini 100% pada saat akil baligh. Inilah ilmiahnya. Kenapa Allah menganjurkan kita, menyuruh kita untuk ibadah, untuk melakukan sholat, dan wajib kalau ditinggalkan memikul dosa setelah akil baligh. Jadi ini diteliti, ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ya Allah itu menyuruh kita beribadah, dan sebelum akil balik seseorang itu tidak dipikul dosa, dia tidak menanggung dosa, tapi setelah akil balik baru menanggung dosa. Dan apa hikmahnya? Hikmahnya pada saat 0 sampai 7 tahun, sebelum anak kita sampai kepada akil baligh, semua yang dia terima melalui matanya, melalui telinganya, melalui perasaannya, melalui apapun yang dia terima informasi, itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran bawah sadar? Sholat, zikir, segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bu? Nah, pada kesempatan ini, dari hasil penelitian yang saya lakukan juga, ternyata hubungan intonasi, hubungan suara, hubungan naik turun. Makanya kenapa seorang imam disuruh lebih baik bacaannya, lebih indah suaranya. Karena dengan mendengar ucapan yang baik dan kata-kata yang indah serta intonasi yang indah, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Bapak Ibu, mau saya sampaikan nggak hasil penelitian saya, sebuah zikir yang bisa langsung ketika Bapak Ibu
mendawamkannya dan membiasakannya, itu langsung bisa mengedit luka-luka lama, bisa mengedit masa-masa dulu di waktu kecil kita. Mau atau mau banget, Bu? Pak, mau Pak? Saya belum dengar ibunya, baru satu ngomongnya mau banget. Ibu-ibu mau atau mau banget? Baik. Pak, ini hasil penelitian. Jadi inilah sebabnya intonasi. Yang diteliti itu intonasinya. Naik turunnya. Ikuti ya, ikuti. Saya akan contohkan. Zikir-zikirnya adalah zikir-zikir yang lazim, yang sudah masyhur, yang sudah sering kita ucapkan. Tapi nadanya yang terpenting, ya. Dengarkan. Astaghfirullahalazim. Jadi bukan hal azim, bukan begitu. Jadi dia dipotong-potong. Astaghfirullahalazim. 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 Jeda. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yuk kita ikuti ya. Di bareng-bareng ya Pak ya, Bu, bareng-bareng ya. Jadi dipotong-potong ya. Jadi bukan astagfirullah, bukan Pak, tapi astaghfirullahalazim. 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 Jeda. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yuk ya, sama-sama ya. Ini direkam, nanti mungkin Ustadz Eko bisa bagikan ya di ini, karena ini butuh latihan. Yuk sama-sama. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selanjutnya, semua punya pola ya, lihat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang keempat beda. Subhanallah, subhanallah. Jeda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keempat beda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keempat beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Selanjutnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keempat beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di sini nyaman nggak Bu? Enak nggak? Enak Pak? Ya. Jadi dia dipotong-potong. Setelah itu dilanjutkan dengan la ilaha illallah,
لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. Nyaman, Pak? Jadi mulai hari ini dan seterusnya, tadi saya sholat subuh di sini, sebelum sholat subuh, itu saya di belakang kayak mendengar ada musik-musik tadi itu. Orang lagi sholat, ada musik-musik itu mengganggu. Bu, mulai hari ini dan seterusnya, bapak-bapak ganti itu. Kenapa? Karena musik-musik itu bukan buat bapak ingat ke Allah, tapi ingat ke siapa? Ingat ke siapa? Ingat ke penyanyinya. Dan syair musik yang diulang-ulang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akan jadi kenyataan. Buktinya apa? Siapa yang suka dengar lagu Jadikan Aku Yang Kedua? Serius, itu benar-benar jadi yang kedua, istri yang kedua. Awas, serius. Ini bukan main-main, karena diulang-ulang. Jadikan aku yang kedua. Terus benar-benar dia jadi yang kedua. Kemudian ibu tahu, bapak tahu, yang sering diucapkan oleh yang masuk penjara itu, seorang penyanyi yang mengatakan gini, buka saja topengku, buka saja topengku. Dibuka aibnya, betul nggak? Nggak saya sebutkan orangnya karena nggak usah ya. Tapi semua ngerti, betul nggak? Sesuatu yang diulang-ulang, itu akan jadi kenyataan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang tuanya Imam Sudes. Tahu Imam Sudes, Bu? Yang suka kalau ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul nggak? Imam Sudes ketika ibunya lagi kenduri, lagi ada acara, kemudian dia lari-lari dan akhirnya merusak, mengganggu. Lalu apa yang dikatakan oleh ibunya? Mudah-mudahan menjadi imam Masjidil Haram. Jadi kenyataan nggak, Bu? Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mulai sekarang hindari kata-kata jangan, tidak, bukan. Katakan, hindari kata-kata apa? Setiap kata-kata yang dari jangan, tidak, bukan diikuti dengan kalimat negatif, maka itulah yang dilakukan. Kalau ibu-ibu nggak percaya, coba saya ketika anak-anak lagi ribut, jangan lari-lari, diam atau lari-lari anaknya. Terus ingat iklan nggak? Katakan tidak dengan korupsi, ingat nggak itu? Semua yang iklan katakan tidak korupsi masuk penjara. Hati-hati terhadap kata-kata. Masih ingat nggak iklan yang begitu? Katakan tidak dengan korupsi, katakan tidak. Semua yang pemeran iklannya masuk penjara itu.
Ada di Sukamiskin sini lagi. Paham nggak Bapak Ibu? Kata-kata jangan, tidak, bukan, ketika diikuti dengan kata selanjutnya, maka kata selanjutnya itulah yang akan dilakukan. Bisa dipahami? Pak, Bu, terutama ibu-ibu. Karena waktu yang paling banyak seorang anak kepada siapa? Ibu-ibu. Nah, oleh karena itu, gunakan dan manfaatkan hasil zikir dan penelitian yang tadi, Bu. Pak, gunakan hasil zikir dan penelitian yang tadi. Jika itu diulang-ulang, itu akan mengikis perlahan-lahan. Itu akan mengikis luka-luka batin perlahan-lahan. Dan jangan biarkan di pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar ini, memorinya dia selamanya. Selamanya. Jadi kalau anak-anak kita, siapapun ketika dia dewasa, dia stres, itu mesti ketika dia masih kecil, dia pernah mengalami hal yang sama melalui ibunya. Oleh karena itu, ikhwani, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, inilah yang dikatakan oleh Allah dengan kalimat fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, fadhkuruni adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Di situ ada kalimat wow, Bapak Ibu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu artinya orang yang berzikir adalah bukti dia menjadi hamba yang bersyukur, dan orang yang tidak berzikir wala takfurun. Jadi kalau ibu bapak mau tahu, tingkat keimanan bapak ibu, imannya itu karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan salah satu indikator, salah satu ukuran iman kita lagi turun, Al-Quran. Berzikir, afdolul zikri bi qiraatil Quran. Dalam hadis yang lain, afdolul zikri la ilaha illallah. Jadi kalau mau tahu ibu bapak, iman saya lagi turun nggak ya? Seberapa sering bapak ibu berpuas-puasan, berlama-lamaan dengan Al-Quran. Karena salah satu yang membuat pikiran bawah sadar kita ini bisa diedit perlahan-lahan, diisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin tambahkan, banyak orang yang mampu membaca Al-Quran 30 juz, betul? Pada kesempatan yang berbahagia ini, mau saya kasih tantangan, mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Sehingga dalam sepekan Bapak Ibu bisa selesai membaca Al-Quran 30 juz. Mau nggak? Ini persiapan 2 pekan lagi kita mau Ramadan. Caranya, Bapak Ibu, saya juga ikut dalam namanya sebulan menghafal Al-Quran. Saya salah satu pembina dan guru, salah satu guru kita adalah Dr. Ahsin Sako Muhammad. Apa yang dilakukan? Kalau Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bacaannya sudah harus lancar, nggak boleh lagi tahsinnya harus beres. Sepakat nggak? Siap nggak ini mendapat tantangan ini?
Bapak Ibu siap enggak? Janji? Amalkan ya. Amalkan enggak nih? Oke, saya kasih tahu. Caranya Bapak Ibu dengan rumus 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Apa itu? Di hari pertama dari pagi sampai malam membaca 3 surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 hari harus selesai. Silakan gimana caranya? 1 hari 3 surat harus tapi cara bacanya nggak boleh alif lam mim za, nggak boleh begitu. Yang nggak boleh, bacaannya harus ada wasaffati saffa fazajirati jajra fataliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasammaun إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. Bacanya harus seperti itu. Siap? Janji? Bu, Pak, kalau bacanya seperti itu insya Allah sepekan selesai itu 30 juz. Dengan rumus yang tadi 3, sebutkan, katakan 3 surat, 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, dan sisanya hari ke-7. Hari pertama 3 surat harus selesai. Jeding dah. Jeding bener ya jeding ya. Abdi teh sanes orang Sundanya, janten upami ya diluruskan ya banyak. Pak, Bu, sepertinya di awal itu sepertinya waduh berat pisan. Tapi kalau sudah asyik, tanya itu Ustadz kita tadi yang ngimamin itu. Baca 1 juz itu cukup 40 menit ya, Tad? Bin Nazar ya, bin Nazar, bukan hafalan, bin Nazar, melihat Al-Quran. Tapi cara bacanya kayak yang tadi. Itu cuma 40 menit. Berarti 3 surat itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari pertama harus selesai. 1 hari itu nggak lama Pak, cepet. Hari kedua 5 surat. Katakan hari kedua kurang jelas. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan sisanya hari ke-7. Itu udah enak-enak itu udah enak-enak, udah ayat-ayat enak. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufu rajifa tatba'uha rad. Enak kan? Enak, betul Pak? Dan kelihatan dari wajah-wajahnya bacaannya ini lancar semua, betul Bu? Ustadz, tanggung jawab antum Ustadz, ini banyak ini Ustadz ya. Bu, mulai hari ini Pak, tong izin belajar Quran teh. Serius. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat ashabi,
bagi sahabatnya. Jadikan diri kita menjadi sahabat Al-Quran. Dan ketahuilah, kalau sekali dalam sehari kita sudah malas baca Al-Quran, berarti ciri iman kita lagi turun. Indikasinya Quran, Pak. Kenapa Bapak Ibu kalau lihat, mohon maaf ya, lihat film menikuat pisan, betul nggak? Betul tidak? Waktu nggak kerasa, betul Bu? Ibu-ibu di sini sepertinya nggak suka drama Korea, betul nggak Bu? Enggak, dari wajah-wajahnya ini senang ahli Quran semua. Ahli majelis ta'lim, ahli sodaqah, ahli ibadah ya. Sama nih bapak-bapaknya ya. Bapak Ibu ini sampai jam berapa kita? Hah? Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ada waktu? Oke. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita galakkan, persiapan kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Saya kasih lagi tantangan, mau nggak? Wah, ini si Ustadz teh banyak tantangan pisan, baru ketemu sudah ngasih challenge terus, betul nggak? Bu, mau nggak Pak? Mau nggak? Agar lisan kita terjaga, agar lisan kita senantiasa jika terjatuh, terpleset, cepat ingat kepada Allah. Mau atau mau banget Bu? Pak, mau atau mau banget? Tapi praktekkan ya. Praktekkan nggak nih? Belum dengar, praktekkan nggak? Belum jelas, praktekkan nggak? Kok kayak takut-takut ya? Oke, namanya terapi diam. Apa? Karena kalau kita mau jujur, ucapan yang kita keluarkan, kata-kata yang keluar melalui lisan kita, dibandingkan dengan mengajarkan hati kita, banyakan mana Bapak Ibu? Banyak ngomong lisan atau ngomong hati? Dan inilah hasil terapi ini Pak, hasil terapi ini telah membuktikan seorang bapak-bapak di Semarang usianya di atas 100 tahun karena dia mempraktekkan terapi diam ini. Mau atau mau banget nih? Bu, Pak, kalau suaranya bilang maunya sedikit nggak saya sampaikan, mau atau mau banget? Serius? Janji ya. Caranya, makanya ibu-ibu ini saya sarankan bapak-bapak usahakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian menunggu waktu syuruk. Setelah waktu syuruk, lebihkan 10 menit sholat sunat syuruk, maka pahalanya seperti umroh, taman. Ya, sempurna. Lalu apa yang dilakukan? Nah, di sini. Ini yang saya dan beberapa teman-teman Bapak Ibu sedang mencoba istiqomah untuk mempraktekannya. Baik. Kita mulai ya. Caranya gimana? Ini pula yang dilakukan oleh bapak-bapak orang Semarang, Pak. Anaknya di Bali. Si bapak ini orang Semarang, anaknya di Bali. Dari Semarang ke Bali, Pak, naik pesawat sendiri, usianya udah 100 tahun lebih. Check in sendiri, anaknya tinggal nunggu di bandara. Hebat atau hebat banget ini orang tua? Kebanyakan setelah pensiun langsung segala terasa sakit, betul nggak? Yang tadinya nggak sakit jadi sakit, betul nggak? Yang tadinya nggak ingat jadi ingat, betul nggak? Waktu setelah pensiun, betul nggak Bapak Ibu? Ini udah 100 tahun Pak, ke bandara sendiri, anaknya jemput tinggal di bandara nunggu. Dan ini yang dia lakukan, ini yang mau saya sampaikan, yang disebut dengan terapi diam. Bagaimana caranya? Oke, semua praktekkan, ikutin ya, semua duduknya yang bagus. Yes, mohon izin ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ini saya praktekkan di sini, boleh? Oke, terus tangannya tidak boleh begini.
Ya. Terus kakinya nggak boleh silang, jadi lurus. Boleh dibantu ikutin? Ya, enak kan kakinya yang selonjor kan enak. Pegel Pak, gitu tuh pegel. Selonjor. Masya Allah. Kan isin kan orang lagi ceramah banyak gitu ya. Ayana disuruh. Kan resep ya teh. Oke, bagus ya. Kemudian Bapak Ibu mohon izin pejamkan matanya. Tangannya nggak boleh ada begini, luruskan tangannya. Ya, tolong nanti praktekkan dan amalkan. Mohon izin pejamkan matanya semua, pejamkan matanya. Kemudian tarik napasnya dari hidung. Boleh buka dulu, saya contohin, boleh buka dulu. Tarik napas dari hidung. Waktu menariknya, buat si perut naik ke atas. Tahan, jadi rumusnya 7-3-7. Tarik napas, tahan, kemudian tahan, kemudian 7 buang melalui mulut. Sampai keluar. Ya. Oke, tarik napas lagi. Tahan, buang dari mulut. Nah, resepnya ini. Ketika menarik napas, niatkan kepada Allah, minta kepada Allah. Ketika narik napas, niatkan. Ya Allah, hati yang ngomong, bukan mulut. Sekarang kita langsung praktek. Yang ngomong hati, bukan mulut. Lalu katakan, ya Allah, masukkan semua yang baik-baik ke dalam tubuhku. Apa? Katakan. Kemudian tahan 3 detik, buang melalui mulut, dan ketika buang sambil berdesah, dan perutnya langsung kepes. Kan tadi ditarik, tahan, waktu nahan ini sambil hatinya ngomong, ya Allah, masukkan yang baik-baik ke dalam tubuhku, tahan, buang. Ketika buang, katakan, ya Allah, buang semua yang buruk-buruk melalui nafasku ini dalam tubuhku, yang buruk-buruk. Mau penyakit, mau sifat, buang. Oke, kita latih, tarik napas. Tahan, buang. Tarik napas. Tahan, buang. Tarik napas. Tahan, buang. Oh, alhamdulillah, saya sendiri, bapak-bapak banyak nyerang saya, betul nggak? Kan buang napasnya ke saya kan? Untung saya nggak terpental ya. Oke, baik. Setelah itu pejamkan mata dan terus nikmati tarikan dan hembusan nafas. Yuk, pejamkan mata semua. Sebelum kita tutup, pejamkan mata semua. Kemudian tarik nafas. Buang. Sampai 3 kali tarik nafas. Tahan, buang. Kemudian tarik nafas. Tahan, buang. Kemudian hatinya yang bicara. Ingat ya, hatinya yang bicara. Mulutnya, matanya semua dikunci. Matanya ditutup, mulutnya ditutup, semua dikunci. Dan ikuti kata-kata saya yang ngikutinya hatinya. Matanya ditutup semua. Oke, katakan. Wahai hatiku. Yang ngomong hatinya, bukan mulutnya. Mulutnya dikunci. Wahai hatiku. Ucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ajarkan hatinya. Katakan kepada hatinya, wahai hatiku. Tapi yang ngomong si hati, bukan lisan. Wahai hatiku. Katakan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang Kau berikan kepada hamba. Terima kasih ya Allah atas keluarga yang baik. Terima kasih ya Allah atas pasangan yang baik. Terima kasih ya Allah atas anak-anak yang baik. Terima kasih ya Allah atas sempurnanya
semua karunia yang kau titipkan kepada hamba. Terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Terima kasih ya Allah atas rizki yang kau berikan kepada hamba-Mu. Setelah itu diucapkan terima kasih mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, ucapkan terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan rambut yang indah. Dengan rambut ini hamba kelihatan indah. Dengan rambut ini pasangan hamba suka dan terasa senang melihat hamba. Terima kasih ya Allah. Katakan lagi kepada hatinya, wahai hatiku, ucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terus ulang-ulang. Terima kasih ya Allah. Kepada mata diurut, ya Allah. Terima kasih atas nikmat matamu ini. Dengan matamu ini hamba bisa memandang keindahan dan kebesaranmu. Dengan mata ini hamba bisa menyaksikan lucunya anak-anak hamba. Dengan mata ini ya Allah, hamba bisa beribadah dengan baik kepadamu. Katakan lagi hatinya, wahai hatiku, ucapkan terima kasih ya Allah. Ajarkan hatinya, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Diurut lisan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan lisanmu ini hamba bisa berbicara. Dengan lisanmu ini hamba bisa berkomunikasi. Dengan lisanmu ini hamba bisa menyampaikan kebaikan. Dengan lisan ini ya Allah bisa menjadi jalan rizki, jalan ilmu, jalan kebaikan ya Allah. Ampuni terhadap dosa lisan ini ya Allah. Ampuni terhadap dosa lisan ini ya Allah. Kalau mau jujur, terlalu banyak dosa yang dilakukan melalui lisan ini ya Allah. Betapa banyak kata-kata dusta, menyakitkan, mengecewakan, menyinggung ya Allah. Ajarkan hatinya, wahai hatiku, minta ampun kepada Allah. Ajarkan hatinya, wahai hatiku, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Tapi hatinya yang berbicara. Wahai hatiku, taubat, minta ampun kepada Allah. Katakan kepada hatinya, wahai hatiku, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni dosa lisanku ini ya Allah. Terus diurut. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ajarkan hatinya. Ya Rabb, ampuni hamba-Mu ini ya. Kemudian diurut sampai ke kaki. Setelah itu tutup dengan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Buka matanya bapak-bapak, itu hanya sebuah singkat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa lakukan ini ketika waktu antara subuh dan syuruk. Dan kunci semuanya, lisannya kunci. Itu sebuah contoh saja. Dan rasakan bapak ibu, nanti lambat laun hati bapak ibu akan lembut. Yang tadinya gersang, yang tadinya sangat jauh, yang tadinya kalau baca Quran zikir teh menigaring,
Lama-lama ketika disebutkan nama Allah, langsung nikmat bersama dengan Allah. Ya, ketika didengarkan ayat-ayat Allah, terasa bertambah imannya kepada Allah. Dan nanti mudah tersentuh hatinya. Hatinya mudah tersentuh. Dan hatinya Bapak Ibu sekalian lama-lama akan jadi bersih. Ingat Bapak Ibu, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kembali kedua ini. Ya, jika ibu-ibu, bapak-bapak nih lagi ikhtiar, lagi usaha, lagi melakukan apapun, kok kayaknya mentok lagi. Ini kok anaknya kok masih begini. Ingat kepada dua. Pertama, cepat kembali kepada Allah. Dan yang kedua, kalau masih punya kedua orang tua, tolong hubungi kedua orang tua dan minta doa kepada kedua orang tua. Pegang ini. Kalau seandainya kenapa ya ini? Kok saya begini terus? Dua. Kembali kepada Allah dan segera hubungi kedua orang tua. Dan nanti jangan heran Bapak Ibu, jangan kaget. Ketika sholatnya nikmat. Ketika zikirnya indah. Dan pada akhirnya jangan kaget, ibu dan bapak akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang bisa menguatkan keimanan dan keyakinan ibu dan bapak. Karena kata hadis, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum yukhalil. Ingat ya Bapak Ibu, mulai hari ini jangan kaget nanti Bapak Ibu akan Allah buat sedemikian rupa. Kalau ini istiqomah ya, ini istiqomah dilakukan. Nanti ketemu dengan orang-orang yang bisa membuat Bapak Ibu semakin dekat dengan Allah. Nanti Allah kumpulkan dengan orang-orang yang bisa membuat Ibu semakin nikmat dan indah bersama dengan Allah. Dan nanti jangan kaget setelah ibu melatih dan bapak melatih terapi diam ini, ketika ada orang yang gosip, ada orang yang ghibah. Mau tahu caranya Bapak Ibu? Mau tahu? Ketika ada orang yang ngomong nggak bener, ngomong nggak penting, ngomong yang nggak bermanfaat. Kalau ada orang yang seperti ini, kuncinya cuma satu. Senyum dan diam. Jadi kalau ada, Bu, tahu nggak Bu, si ibu itu RT sekian, Ibu nggak usah ikut. Enggak Bu, jangan. Ibu cukup senyum, diam tuh dia, percaya. Jadi kalau ada orang yang ngomongin yang nggak berfaedah, nggak bermanfaat, senyum dan seperti ini. Coba ibu-ibu biasa yang suka gitu, coba Bu. Ya, bapak-bapak jarang ya gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bapak-bapak ada yang suka arisan juga ya. Ya, bukan bapak-bapak di sini, betul ya, bapak-bapak di sana. Paham Bu? Jadi mulai hari ini dan seterusnya dimanapun dan kapanpun, dalam rangka menjadikan persiapan Ramadan kita, Ramadan yang terbaik, dengan cara menjaga lisan kita dan selalu berpikiran positif. Karena dalam hadis rubba shaimin, banyak orang yang puasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atos, yaitu hanya lapar dan dahaga saja. Karena bagi mereka berpuasa hanya sekedar menahan lapar, tapi tidak bisa menahan dan mengendalikan semua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam sebuah hadis sebelum saya tutup, sekiranya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya ada seorang hamba ketika dia bermaksiat kepada Allah dan Allah izinkan makhluk-makhluk di sekitarnya untuk berbicara, maka makhluk-makhluk sekitarnya akan mengutuk orang yang hanya satu kali bermaksiat dan berbuat
dan berbuat dosa kepada Allah. Bayangkan, satu perbuatan dosa, sekiranya semua nih karpet diizinkan ngomong, semuanya akan mengutuk dan memarahi kita bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, kata Rasulullah, jangan engkau lihat besar kecilnya sebuah dosa, tapi kau lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Berbuat dosa kecil kepada Allah, berbuat dosa besar juga kepada Allah. Dan ketahuilah, Allah akan mengambil dan mencabut ruh dan nyawa seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Mulai hari ini, biasakanlah berkata-kata yang baik, biasakanlah berkumpul bersama orang-orang yang menambah iman kita, menambah dekat hubungan kita kepada Allah, menambah ilmu yang bisa membuat kita semakin nyaman, dekat, dan indah bersama dengan Allah. Kata kuncinya, apapun yang Bapak Ibu terima dan lakukan, sekiranya itu menjauhkan diri Bapak Ibu dari Allah, tinggalkan. Apapun itu. Sekali lagi sebelum saya tutup, apapun yang membuat Bapak Ibu semakin jauh dan tidak semangat bersama dan dekat dengan Allah, tinggalkan. Karena kata seorang sufi, ya, dia mengatakan begini, ciri Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan, Allah telah beri tanda di setiap hati setiap orang. Imam Ghazali mengatakan, ciri Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan, Allah memberikan tanda dalam hati dan jiwa kita. Kalau ibu melakukan sesuatu, hatinya tenang, nyaman, bismillah. Tapi kalau bapak sudah melakukan sesuatu, hatinya dak dikduk, tinggalkan. Berarti itu ada maksiat dan dosa di dalamnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir pada Allah membuat hati kita menjadi tenang. Dan ciri tenang adalah ciri Allah ridho kepada seorang hamba. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li walakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.